Gadis lugu itu pergi ke acara perjodohan. Semua orang menertawakannya karena pakaiannya lusuh seperti pengemis. Di sisi lain, seorang CEO yang melihat siaran langsung terkejut dan sangat gembira melihat gadis yang dicarinya selama 6 tahun akhirnya muncul, dan bergegas pergi ke tempat acara. Gadis polos itu memperkenalkan namanya, Xiaolu, dan dengan polos bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Semua orang kembali menertawakannya, karena wanita gembel sepertinya ingin menikah dengan orang kaya, dianggap hanya mimpi dan tidak mungkin ada yang mau. Namun, CEO muncul dengan gagah mengatakan dia akan menikahinya. Wanita polos itu terkejut mengenali pria di depannya adalah orang yang mengambil keperawanannya 6 tahun lalu. Pria itu langsung menariknya ke biro sipil. Di rumah pria itu, wanita itu masih tidak menyangka dia telah menikah sambil memegang sertifikat. Namun, perhatiannya teralihkan dengan patung antik yang memegang tombak di tangan kiri, yang seharusnya menggunakan tangan kanan. Wanita itu membenarkannya dan langsung keluar aura emas dari patung itu. Dia juga menemukan patung raja yang terbalik dan membalikannya, dan langsung keluar aura emas dari patung itu. Wanita itu juga melihat pohon yang seharusnya subur malah layu. Tiba-tiba, muncul adik CEO yang kesal karena kakaknya menikahi wanita pembawa sial ke rumahnya, dan menyarankan untuk menceraikannya segera. Namun, CEO tidak menanggapinya. Dia malah memberikan uang saku kepada istrinya 500 juta agar istrinya bisa berbelanja. Wanita itu sedikit menolak, namun dengan cepat memasukkannya ke dalam kantong. Tiba-tiba terdengar suara misterius, "Selamat, keberuntungan tingkat dewa telah diaktifkan. Selama seseorang dari keluarganya memberikan uang kepada Song Suluo, maka akan diganti 10 kali lipat." Mereka mendengar suara itu dengan samar, namun mereka menganggap suara itu hanya orang iseng berbicara. Tiba-tiba, seorang wanita datang membenarkannya karena Song Suluo adalah anak pembawa sial. Dia mengatakan dengan sinis, 7 tahun lalu Suluo diusir dari rumah karenanya, keluarga Song hampir bangkrut. Namun, Song Suluo mengingatkannya, keluarga Song hampir bangkrut setelah mengadopsi wanita itu. Wanita itu kesal, dia mengatakan setelah Song Suluo pergi, dia membawa keluarga Song sampai di puncak hingga sekarang. Jadi Suluo lah bintang bencana itu. Dia juga menyarankan Fu Yunting untuk segera menceraikan wanita itu jika tidak ingin keluarganya tidur di jalan, dan menikahlah dengan dirinya. Adiknya yang panik langsung meminta kakaknya untuk menceraikan Suluo dan menikahlah dengan wanita itu. Namun, CEO tidak peduli, dia bersumpah tidak akan menceraikan istrinya. Wanita itu mengingatkan keluarga Fu tidak lama lagi akan bangkrut jika terus memelihara bintang bencana Suluo. Namun, tiba-tiba asisten CEO mengabarkan kabar bagus. Cabang perusahaan yang hampir bangkrut baru menerima kontrak 50 miliar dari perusahaan luar negeri. Semua orang terkejut dan sekaligus gembira. Wanita itu keheranan karena cabang perusahaan Fu bisa menerima kontrak padahal dia sudah mencegahnya. Adik perempuan CEO yang menyadari dalam hatinya, 500 miliar sama seperti yang diucapkan orang misterius yang dikali 10 kali lipat setelah kakaknya memberikan 500 juta pada Song Suluo. Namun dia masih tidak yakin. CEO sangat senang dan memandang Song Suluo. Namun Suluo juga tidak tahu apa-apa.